Melihat bahwa Chu Feng lebih sulit dihadapi dari yang diharapkan, Tai Si Xingzong segera menyapanya dengan senyuman, "Teman kecil Chu Feng, ada sesuatu yang ingin kita diskusikan. Ini mungkin pertama kalinya kita bertemu. Tidak ada dendam antara kamu dan aku. Dan bakatmu memiliki masa depan yang cerah. Tidak perlu merusak masa depan ini untuk orang luar. Saya juga memiliki sumber daya tertentu sekarang. Jika Anda diam." Tapi sebelum Tai Si Xingzong bisa menyelesaikan kata-katanya, Chu Feng berteriak dengan marah. "Mustahil bagi orang sepertimu untuk memahami kata kesetiaan. Tai Si Xingzong, sebaiknya aku memberitahumu sesuatu, apakah kamu mengajakku menemui Long Chengyu atau tidak? Putramu tidak akan selamat. Budidaya saudaraku mengharuskan nyawa putramu pulih," kata Chu Feng. "Jika kamu tidak makan roti panggang, kamu harus minum anggur sebagai hukumannya." Melihat sikap tegas Chu Feng, sebuah jimat muncul di tangan Tai Si Xingzong. Jimat itu sangat berharga, dengan jimat ini, dia bisa memutus formasi yang menghubungkan jiwa Chu Feng dan putranya. Karena sangat berharga, dia tidak mau menggunakannya dengan mudah. Tetapi melihat bahwa Chu Feng memiliki niat membunuh dan nyawa putranya dipertaruhkan, dia tentu saja tidak bisa ragu lagi. Gemuruh, gemuruh. Namun saat ini, terdengar suara keras. Segera setelah itu, kekuatan agung memenuhi seluruh aula. Kekuatan ini begitu kuat sehingga formasi di Tai Si Star hancur. Ketika formasi menghilang, putra Chu Feng dan Tai Si Xingzong semuanya menghilang. Melihat pemandangan ini, Tai Si Xingzong memasang ekspresi yang sangat jelek dan segera meninggalkan tempat itu, ingin melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk siapa yang menyelamatkan Chu Feng. Di sini, hanya lelaki tua bermata satu dan bawahan Tai Si Star lainnya yang tersisa. "Tuan." Seorang penatua memandang lelaki tua bermata satu itu, matanya dengan jelas menanyakan apa yang harus dilakukan dengan juniornya. "Kunci mereka dulu." Saat lelaki tua bermata satu itu berbicara, dia dengan santai mengatur formasi untuk mengunci semua junior. "Tuan, apa yang Anda lakukan? Mengapa demikian?" Melihat pemandangan tersebut, orang-orang tersebut silih berganti bertanya, namun tidak ada yang memperhatikan. Meski tidak mendapat jawaban, mereka juga menyadari bahwa mereka seolah-olah telah tertipu dan akan mati. Adapun Chu Feng, dia juga terkejut. Formasi pelindungnya tidak terpicu, dan jimat Qin Jiu tidak digunakan. Karena ada orang yang menyelamatkannya. Orang ini berada tepat di depannya. Chu Feng tidak bisa melihat orang ini dengan jelas, tapi dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya bergerak cepat. Orang inilah yang membawanya maju. Orang ini memiliki kultivasi yang sangat kuat. Meskipun tingkat budidaya Chu Feng sendiri masih sangat lemah, dia telah mengaktifkan formasi jejak yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Roh Dunia sebelumnya. Oleh karena itu, Chu Feng menilai bahwa orang di depannya mungkin berada di puncak dewa sejati, jika tidak, mustahil untuk memiliki kecepatan seperti itu. Ketika semuanya berhenti, Chu Feng telah tiba di gunung yang dalam. Pegunungan ini memang sangat istimewa, tidak memiliki pemandangan yang indah, namun sekilas terlihat kemegahannya. Tapi saat ini, Chu Feng sedang tidak berminat untuk mengamati dan menghargai pemandangan. Dia pertama kali memenjarakan putra Tai Si Xingzong dan memasukkannya ke dalam tas Qian Kun. Lalu, lihatlah orang di depan Anda. Yang itu masih menghadap ke arahnya. Secara logika, dengan kekuatan penginderaan Chu Feng, meskipun punggungnya menghadap ke arahnya, Chu Feng masih dapat melihat wajahnya dengan jelas melalui kekuatan mentalnya. Tapi sekarang, orang ini sangat dekat dengan Chu Feng, tapi Chu Feng tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Harus ada harta khusus pada dirinya. Teman kecil Chu Feng, sudah lama tidak bertemu. Pada saat ini, pria itu berbalik dan menatap Chu Feng. Setelah melihat wajahnya dengan jelas, Chu Feng merasa tidak bisa dipercaya. "Senior, itu kamu." Chu Feng sangat terkejut,
dia tidak menyangka akan melihat orang di depannya. Orang ini benar-benar seorang teman lama. Itu adalah teman lama yang saya temui ketika saya berada di alam bawah Zuu. Sisik naga. Namun tiba-tiba, hati Chu Feng bergetar. Dia tiba-tiba teringat bahwa setelah klan naga totem memberontak, pemimpin klan naga totem yang baru juga disebut Skala Naga. Senior, apakah kamu pemimpin klan naga totem saat ini? Tanya Chu Feng. Mengenai pertanyaan ini, Long Lin tersenyum ringan. Saya telah mendengar bahwa hubungan Anda dengan klan naga totem tidaklah sederhana. Tapi teman kecil Chu Feng, kita bisa dianggap teman, dan kita pasti sudah mengenal mereka lebih awal darimu. Kamu seharusnya tidak melakukan apapun padaku demi mereka, kan? Long Lin bertanya sambil tersenyum. Saat ini, Chu Feng merasa sedikit rumit di hatinya. Meski persahabatan dengan Long Lin tidak dalam, bahkan bisa dikatakan mereka tidak berhutang budi satu sama lain, lagi pula Chu Feng telah membantu Long Lin. Tapi Long Lin memang membantunya pada awalnya. Jika mereka benar-benar orang asing, semuanya akan mudah untuk dibicarakan, tetapi dengan kenalan lama ini, posisi Chu Feng memang canggung. Senior, apakah mereka benar-benar belum mati? Tanya Chu Feng. Taisi Xingzong tidak berbohong kepadamu. Mereka semua baik-baik saja dan nyaman. Tidak ada orang yang kamu kenal yang meninggal, kata Long Lin. Di mana mereka? Bisakah Anda mengajak saya menemui mereka? Tanya Chu Feng. Tentu. Lihat di sana, Long Lin menunjuk ke kejauhan saat dia berbicara. Di sana, itu hanya pemandangan biasa, tapi dengan jari dari sisik naga, sebuah gerbang yang menembus langit dan bumi benar-benar muncul. Saat Long Lin mengeluarkan token khusus, dan kemudian menekan formula ajaib, pintunya menjadi transparan. Oleh karena itu, Chu Feng dapat melihat bahwa memang ada banyak sosok di dalam gerbang, dan mereka semua adalah anggota klan naga totem. Tidak hanya pemimpin klan naga totem, tetapi juga Long Chengyu, Long Muxi, dan banyak tokoh familiar lainnya. Melalui pintu ini, Chu Feng dapat memastikan bahwa mereka semua adalah dirinya sendiri, dan kecuali pemimpin klan naga totem dan beberapa tetua yang terluka, para junior tidak mengalami cedera apapun. Lingkungan tempat mereka berada juga sangat baik, ini adalah dunia kecil yang terbuat dari harta karun, setiap orang tidak memiliki rantai di tubuhnya dan dapat bergerak bebas di dunia kecil itu. Namun, dia tetap di penjara. Ditambah dengan kekacauan di dalam klan, semangat mereka sangat buruk, dan semua orang terlihat tertekan. Meski Chu Feng menghela nafas lega saat melihat mereka semua masih hidup, ia tetap merasa sedikit sedih saat melihat mereka seperti ini. Segala sesuatu yang menjadi milik Anda diambil oleh orang lain. Dia sendiri menjadi tahanan. Sebagus apapun perlakuannya, seseorang tidak bisa lepas dari situasi di penjara. Pasti sangat menyakitkan di dalam. Namun, ini adalah dunia seni bela diri, di mana yang lemah memakan yang kuat, dan raja menang dan para bandit dikalahkan. Sakit hati Chu Feng tidak ada gunanya, hanya kekuatannya yang berguna, jadi Chu Feng segera menyesuaikan mentalitasnya dan menatap Long Lin. Senior, mengapa kamu menyelamatkanku? Tanya Chu Feng. Chu Feng, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu masih ragu tentang persahabatan antara kamu dan aku ketika kami datang untuk menyelamatkanmu? Kata Long Lin. Senior, kamu jelas bisa muncul secara langsung. Ada sesuatu dalam kata-kata Chu Feng. Skala Naga adalah pemimpin klan naga totem, terlepas dari status atau kekuatannya, dia berada di atas bintang Taisi. Jika dia menyelamatkan orang, dia bisa langsung muncul, tidak perlu menggunakan cara ini.